إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kenikmatan kepada kita dan karunia kepada kita sehingga kita dapat berada di dalam masjid ini, di dalam rumah dari rumah-rumah Allah untuk bersama-sama mengkaji firman Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Siapa yang menempuh jalan yang di dalamnya terdapat ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita memahami firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah, maka di sanalah kita mendapatkan bagian daripada ilmu tersebut yang akan menjadi penuntun jalan kita mengenal yang hak dari yang batil, yang benar dari yang salah. Seseorang dapat memilah semua itu dengan ilmu. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah inginkan atasnya kebaikan, dijadikan dia faqih, memahami dan mengerti tentang perkara agama. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa baru kemarin mungkin kita merasakan bagaimana nikmatnya melaksanakan sholat Idul Fitri. Tidak terasa sudah 1 bulan lebih kita berlalu dari pelaksanaan Idul Fitri. Dan 1 bulan ke depan kita insya Allah akan kembali merayakan hari raya kita, yaitu hari raya Idul Adha. Waktu begitu cepat berlalu, meninggalkan kelalaian kita, meninggalkan rasa malas kita. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sekarang berada di pertengahan antara bulan Syawal, bulan Idul Fitri, dan bulan Dzulhijjah yang di sana terdapat Idul Adha. Kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah, bulan yang sering orang lalai di dalamnya karena merupakan bulan yang terhimpit di antara 2 hari raya. Padahal bulan ini sangat istimewa. Bulan ini merupakan salah satu dari 4 bulan suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, hari di mana diciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut, Allah jadikan 4 bulan merupakan 4 bulan suci. Yang mana dijelaskan tentang bulan-bulan tersebut di dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di antaranya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya 4 bulan suci tersebut thalathatun mutawaliyat, 3 bulan berurutan. Wa Rajab syahrul mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajabnya bangsa Mudhar, yaitu di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Apa saja 3 bulan yang berurutan tersebut? Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Kemudian bulan yang keempatnya adalah bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Banyak orang yang memaksimalkan ibadah ketika mereka berada di bulan Dzulhijjah. Banyak di antara mereka yang memaksimalkan ibadah ketika mereka berada di bulan Al-Muharram. Banyak di antara mereka yang memaksimalkan ibadah ketika mereka berada di bulan Rajab. Tapi sedikit di antara hamba-hamba Allah yang memaksimalkan ibadah mereka di bulan Dzulqa'dah. Padahal bulan Dzulqa'dah itu adalah salah satu dari 4 bulan suci. Amalan soleh di bulan Dzulqa'dah berbeda dengan di bulan Syawal. Puasa sunnah ibu-ibu di bulan Dzulqa'dah pahalanya lebih istimewa daripada puasa sunnah di bulan Syawal. Sholat sunnah ibu-ibu di bulan Dzulqa'dah lebih istimewa dibandingkan di bulan Syawal. Karena bulan Dzulqa'dah adalah salah satu dari 4 bulan suci. Yang Ibnu Katsir menyebutkan bahwa 4 bulan suci tersebut pahala ataupun amalan soleh seorang hamba derajatnya dan kualitasnya tentunya berbeda dibandingkan 8 bulan yang lain. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa hamba di 4 bulan suci tersebut dilarang untuk menzalimi diri. Maksudnya adalah tauhid, penekanan bahwa kezaliman yang dilakukan di 4 bulan suci itu dosanya lebih besar dibandingkan jika dilakukan di 8 bulan yang lain. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah keberadaan kita berada di bulan Dzulqa'dah ini yang merupakan salah satu dari 4 bulan suci. Di samping itu, selain bahwa bulan Dzulqa'dah adalah salah satu dari 4 bulan suci, dia pun merupakan salah satu dari bulan-bulan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurun ma'lumat." Haji itu ada pada bulan-bulan yang terbilang dan terhitung. Apa saja bulan haji? Bulan haji itu walaupun inti dari pelaksanaan ibadahnya berada di bulan Dzulhijjah, dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah saat jemaah haji pergi ke Mina untuk bermalam di hari Tarwiyah, kemudian dilanjutkan dengan menuju padang Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian mabit di Musdalifah, kemudian melaksanakan sisa dari rangkaian ibadah haji di Mina untuk pelemparan jamarat dan mabit, juga di Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, sa'i, dan juga untuk tawaf wada. Akan tetapi bulan-bulan haji itu tidak hanya berada di bulan Dzulhijjah. Bulan haji itu ada 3, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Walaupun inti pelaksanaan ibadah hajinya berada di bulan Dzulhijjah, tapi bulan Syawal dan bulan Dzulqa'dah merupakan bagian daripada bulan haji. Artinya, jika seseorang itu berniat berhaji dan dia melaksanakan ihram dari miqat di salah satu dari 3 bulan ini, maka ketika dia menyelesaikan ibadah hajinya di bulan Dzulhijjah, hajinya menjadi haji yang sah. Kebalikannya, jika seseorang itu berhaji, dia mulai dari bulan Ramadan, maka hajinya dikatakan haji yang tidak sah. Saya ambil contoh untuk mendekatkan pemahaman. Jika ada seseorang berangkat di bulan Ramadan, kemudian dia mengatakan, saya insya Allah mau berangkat untuk berhaji. Sampailah dia di miqat masih di bulan Ramadan. Kemudian dia mengatakan, labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Dia berniat untuk melaksanakan haji qiran, menggabungkan antara umrah dengan haji. Ketika dia mengucapkan hal tersebut, kemudian dia berangkat ke kota Mekah,
kemudian dia tawaf, kemudian dia menanti sampai tanggal 8 Dzulhijjah dari bulan Ramadan, kemudian tanggal 8 dia pergi ke Mina untuk tarbiyah, dilanjutkan ke Arafah tanggal 9 Dzulhijjahnya, dilanjutkan seluruh rangkaian ibadah haji, kemudian dia pulang mengatakan saya sudah berhaji. Kita katakan haji Anda tidak sah. Kenapa? Karena dia mulai berhaji dari bulan Ramadan yang bukan merupakan salah satu dari 3 bulan haji. Akan tetapi jika dia berangkat ke tanah suci, dia berniat di miqat, berada di bulan Syawal atau Dzulqa'dah atau di awal bulan Dzulhijjah, mengatakan labbaik Allahumma umratan wa hajjan, datang ke kota Mekah melaksanakan tawaf qudum, menanti sampai tanggal 8 Dzulhijjah menyelesaikan rangkaian ibadah haji, maka kita katakan haji Anda sah karena Anda memulai haji dari salah satu dari 3 bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Begitupun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau haji 1 kali, yaitu yang dikenal dengan haji wada. Kapan beliau mulai berniat ihram? Beliau memulainya di tanggal 26 Dzulqa'dah. Beliau di tanggal 26 Dzulqa'dah berangkat ke miqat Dzulhulaifah yang sekarang disebut dengan Bir Ali. Kemudian beliau mulai berniat dari sana dan menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya begitu sampai di kota Makkah, hingga akhirnya dikenal bahwa beliau melaksanakan haji yang dikenal dengan haji qiran, yaitu penggabungan antara umrah dengan haji. Jadi inilah bulan Dzulqa'dah. Dia adalah salah satu dari bulan haji. Di samping dia salah satu dari 4 bulan suci, dia merupakan salah satu dari 3 bulan haji. Dan Rasulullah SAW di dalam umur beliau tidak pernah melaksanakan ibadah umrah kecuali di bulan Dzulqa'dah. Seluruh umrah yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan ini, di bulan Dzulqa'dah. Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau radhiyallahu anha mengatakan tidak pernah Nabi SAW melaksanakan ibadah umrah kecuali di bulan Dzulqa'dah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW seluruh rangkaian ibadah umrahnya dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah hajinya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaksanakan seluruh rangkaian umrahnya di bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah hajinya Rasulullah SAW. Rasulullah itu melaksanakan ibadah umrah 4 kali di dalam usia beliau. Sepanjang hidup beliau melaksanakan umrah itu 4 kali. Yang pertama adalah di tahun ke-6 Hijriah yang dikenal dengan waktu atau tahun perjanjian Hudaybiyah. Di sanalah Rasulullah SAW melaksanakan ibadah umrah. Walaupun Rasulullah tidak sampai menyelesaikan rangkaian ibadah umrah karena ada perjanjian Hudaybiyah, kemudian beliau tahallul di lokasi tersebut, tapi terhitung sebagai ibadah umrah bagi Nabi SAW. Rasulullah melaksanakan umrah pertama di tahun ke-6 Hijriah di bulan Dzulqa'dah. Umrah kedua Rasulullah SAW adalah di bulan Dzulqa'dah di tahun ke-7 Hijriah yang dikenal dengan Umratul Qadha, yang mana tahun tersebut setelah selesai perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW datang bersama kaum muslimin ke kota Makkah tahun berikutnya untuk melaksanakan ibadah umrah. Umrah ketiga Rasulullah SAW juga di bulan Dzulqa'dah di tahun ke-8 Hijriah, yaitu ketika selesai pelaksanaan atau rangkaian dari peperangan Hunain, setelah Rasulullah membagikan ghanimah rampasan perang di Ji'rana, Rasulullah mengambil miqat untuk melaksanakan umrah beliau yang ketiga di tahun ke-8 Hijriah di bulan Dzulqa'dah.
Dan umrah keempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau laksanakan di tahun ke-10 Hijriah, yang mana beliau gabungkan dengan haji. Haji beliau adalah haji qiran, penggabungan antara umrah dengan haji. Dan ini pun dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Walaupun kalau kita lihat tadi ke belakang, redaksi hadis yang disebutkan oleh Aisyah berbeda dengan Anas bin Malik. Aisyah mengatakan Rasulullah melaksanakan umrohnya seluruhnya di bulan Ramadan, di bulan Dzulqa'dah. Sedangkan Anas bin Malik mengatakan Rasulullah melaksanakan seluruh umrohnya di bulan Dzulqa'dah kecuali umroh hajinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ada perbedaan ini? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa umroh Nabi seluruhnya termasuk umroh hajinya dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah dikarenakan beliau melihat waktu awal Rasulullah berniat di dalam haji, yaitu di tanggal 26 Dzulqa'dah, sehingga beliau mengatakan seluruh umrah dan haji Rasulullah dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah. Sedangkan Anas bin Malik beliau menghitung umrah hajinya Rasulullah SAW di waktu selesainya pelaksanaan ibadah haji, yaitu di bulan Dzulhijjah, sehingga tidak memasukkan dari waktu bulan Dzulqa'dah. Itulah mengapa redaksi hadis Aisyah dengan Anas bin Malik berbeda. Karena Aisyah menilai umrah hajinya Rasulullah dimulai dari waktu pelaksanaan niatnya, itulah yang diambil oleh Aisyah. Sedangkan Anas bin Malik mengambil dari waktu selesainya pelaksanaan ibadah haji. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah 4 kali melaksanakan ibadah umrah dan 4-4-nya beliau lakukan di bulan Dzulqa'dah. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan seluruh umrahnya di bulan Dzulqa'dah adalah sebagai bentuk bantahan kepada keyakinan orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah itu meyakini orang yang melakukan ibadah umrah di bulan Dzulqa'dah telah melakukan keburukan yang amat buruk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentang pernyataan tersebut, membantah pernyataan tersebut dengan langsung melaksanakan ibadah umrah sendiri di bulan Dzulqa'dah. Bahkan seluruh ibadah umrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Maka inilah sekilas ibu-ibu berkenaan dengan keutamaan dari bulan Dzulqa'dah. Bulan ini adalah salah satu dari 4 bulan suci. Bulan ini adalah salah satu dari 3 bulan haji selain daripada Syawal dan Dzulhijjah. Dan bulan inilah bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seluruh ibadah umrahnya di bulan Dzulqa'dah, yaitu di tahun ke-6, di tahun ke-7, di tahun ke-8, dan di tahun ke-10. Begitu pula haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mulai berniatnya di tanggal 26 Dzulqa'dah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memuliakan bulan ini sebagaimana bulan ini dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas berkenaan dengan tema yang telah dibuatkan judulnya, yaitu tafa'ul atau sifat optimisme. Tafa'ul atau sifat optimis. Ini insyaallah jadi inti dari pembahasan kita yang tadi. Insyaallah ibu-ibu dapat mengambil intisarinya dari keutamaan bulan Dzulqa'dah. Kalau bingung dengan perinciannya, intinya bisa mengambil kesimpulan bahwa bulan Dzulqa'dah ini adalah salah satu dari bulan yang mulia. Baik, kita masuk ke pembahasan inti kita, yaitu tentang sifat optimisme atau tafa'ul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, wa yu'jibuni fa'al. Aku sangat kagum, menyukai dengan al-fa'al. Apa itu al-fa'al? Al-fa'al adalah kata-kata baik yang menumbuhkan nilai-nilai optimisme di dalam diri. Kata-kata baik yang menumbuhkan nilai-nilai optimisme di dalam diri.
Itu yang disebut al-fahd. Rasulullah sangat suka terhadap kata-kata yang membangkitkan nilai optimisme pada diri seorang hamba. Keyakinan, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tafaul atau optimis ini adalah obat satu-satunya dari pesimis yang ada di dalam diri, obat satu-satunya dari orang-orang yang selalu hilang harapan dan putus asa dalam menghadapi kehidupan. Keputusasaan dalam menghadapi kehidupan, hilangnya semangat untuk menjalani kehidupan, dan juga pesimis yang selalu membangkitkan atau selalu tertanam di dalam diri seorang hamba, obatnya adalah sifat optimisme. Dan ini adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam syariat Islam. Jika kita melihat sejarah tertentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya sifat optimis ini dimiliki oleh para nabi alaihi wassalam. Sifat optimis ini dimiliki oleh orang-orang saleh, oleh orang-orang terbaik, oleh makhluk-makhluk terbaik. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dalam usianya yang sudah cukup tua, beliau mungkin jika secara medis sulit untuk memiliki keturunan, tetapi beliau tidak pernah pesimis. Beliau selalu optimis dan yakin, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakannya keturunan. Oleh sebab itu beliau tidak pernah henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Shaffat ayat 100, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, karuniakanlah aku keturunan yang saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan bagi Nabi Ibrahim Ismail dan Ishak, dua nabi yang mulia. Jawaban dari doa Nabi Ibrahim, jawaban atas husnudzonnya Nabi Ibrahim kepada Allah, jawaban atas sifat optimis yang ada di dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim kepada umat, bahwa Nabi Ibrahim selain merupakan bapaknya para nabi, beliau pun memiliki sifat optimis di dalam diri. Ini yang harus kita contoh. Siapa di antara kita yang belum memiliki keturunan, usianya sudah cukup tua, jangan putus asa, jangan lelah untuk berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar apa yang mampu untuk kita lakukan. Karena doa kita, ikhtiar kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohlah kegigihan Nabi Ibrahim di dalam berdoa dan berikhtiar untuk menggapai apa yang beliau inginkan, dan Allah mengijabah doa Nabi Ibrahim. Contoh berikutnya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yakub alaihi salam. Disebutkan dalam surat Yusuf ayat ke-87. Nabi Yakub alaihi salam, ketika beliau kehilangan putra kesayangannya Nabi Yusuf, beliau mengatakan fasabrun jamil, kesabaran itu tinggi. Kemudian beliau mengatakan asallahu ayyatiyani bihim jami'a, semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kembali mereka kepada yakin. Allah akan mendatangkan kembali Nabi Yusuf dan saudaranya yaitu Binyamin kepada Nabi Yakub alaihissalam. Fasabrun jamil, kesabaran indah, tapi beliau tetap yakin dan optimis. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a, Allah mendatangkan kembali mereka kepada harapan yang selalu ada dalam diri Nabi Yakub. Maka ketika beliau memerintahkan putra-putranya yang lain untuk mencari keberadaan Nabi Yusuf, disebutkan dalam surat Yusuf ayat ke-87, nasihat yang sangat luar biasa dari Nabi Yakub kepada putra-putranya. Ya bunayya yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Ya bunayya, wahai anak-anakku, idhabu, pergilah kalian,
Fatahassasu min Yusuf wa akhi. Carilah keberadaan Yusuf dan saudaranya yaitu Binyamin. Berikhtiarlah, pergilah kalian, carilah keberadaan mereka. Kemudian Nabi Yakub menyisipkan satu nasihat yang penting dalam usaha pencarian Nabi Yusuf. Ya bunayya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi wala tai'asu mir rauhillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan sekali-kali kalian pesimis dalam pencarian kalian. Jangan sekali-kali kalian putus asa atas rahmat Allah. Jangan sekali-kali kalian bersungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat pesimis, putus asa adalah bagian dari sumber utama kegagalan seseorang dalam kehidupan. Orang kalau sudah pesimis, kalau sudah putus asa, tinggal dinantikan kegagalannya. Maka nasihat ini ditekankan oleh Nabi Yakub. Wala tai'asu mir rauhillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa atas rahmat Allah. Ini amanat dari Nabi Yakub. Nabi Yakub tidak mengatakan kalian bawa banyak bekal, tidak. Nabi Yakub tidak mengatakan kalian harus bawa peralatan yang canggih, tidak. Nabi Yakub tidak mengatakan bawalah emas perak yang banyak, tidak. Nabi Yakub memesankan satu pesan yang sangat istimewa. Wala tai'asu mir rauhillah. Tanamkan dalam diri kalian, jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pesimis. Kemudian beliau sebutkan, innahu la yai'asu mir rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah, mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Engkau jika beriman kepada Allah, tidak layak dirimu untuk berputus asa kepada rahmat Allah. Dan ini merupakan peringatan bagi kita. Jika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa, jangan pernah pesimis, jangan pernah malas, jangan pernah merasa kita ini adalah orang-orang yang iman adalah optimis di dalam dirinya selalu ada. Ingat nasihat Nabi Yakub tersebut. Tidak ada kata beliau yang putus asa dari rahmat Allah kecuali siapa? Kecuali mereka orang-orang yang kufur kepada Allah. Orang yang beriman itu disebut. Orang yang beriman harus optimis. Orang yang beriman harus yakin. Jika oleh Allah dengan penyakit, yakin Allah pasti menyembuhkan. Kalau pesimis bukan sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman itu optimis, husnudzon kepada Allah, yakin bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ini nasihat luar biasa dari Nabi Yakub kepada putra-putranya dalam pencarian Yusuf dan Binyamin, dan berhasil. Nasihat yang sangat luar biasa tersebut ditanamkan di dalam diri mereka dan berhasil. Nabi Yakub bertemu kembali dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lihatlah ibu-ibu contoh yang ketiga, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau sudah berada di dalam perut ikan, kalau hitungan-hitungan matematikanya nggak mungkin beliau selamat. Tapi apakah beliau berputus asa? Tidak. Beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk dalam kelompok hamba-hamba yang berbuat kezaliman. Dengan zikir tersebut Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi Yunus dari perut ikan. Enggak putus asa. Selalu optimis dan selalu yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Selama lidah ini masih bisa bergerak, nafas masih ada di dalam diri, maka tidak ada kata menyerah. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi Yunus hingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau. Dan ini pun pelajaran penting bagi kita, bahwa zikir dan ibadah adalah salah satu cara keluarnya seseorang dari kesulitan hidup. Berzikir dan beribadah adalah salah satu cara seseorang keluar dari kesulitan hidup. Dan kita hafal ayatnya nih berkenaan dengan hal ini. Mungkin setiap saat kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail. Dalam surat Al-Lail Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta." Apa ibu-ibu ayatnya? Fa amma man a'ta wattaqa. Kemudian wa saddaqa
bil husna. 3 nih. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Apa ayat selanjutnya? Fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang melakukan 3 hal ini, fasanuyassiruhu lil yusra, maka aku akan berikan kemudahan atas setiap urusannya. Asal melakukan 3 hal ini. Apa itu? Fa amma man a'ta. Siapa yang dia memberi apa yang dia miliki. Dia punya ilmu, berikan ilmu. Dia punya tenaga, berikan tenaga. Dia punya harta, berikan harta. Maka pertama kali jika ibu-ibu mengalami kesulitan dalam hidup, anak yang sedang sakit, keluarga yang sedang ditimpa musibah, diri yang sedang menghadapi kesulitan, usahakan memberi apa yang mampu untuk ibu berikan. Punya harta, sedekah langsung. Punya ilmu, bagikan. Sekarang mudah untuk membagikan ilmu, di-share lewat media sosial, mudah. Punya tenaga, bantu orang lain yang membutuhkan tenaga ibu-ibu sekalian. Memberi. Jika kita tertimpa kesulitan, tertimpa musibah, pertama memberi. Fa'amma man a'ta, memberi. Yang kedua, wattaqa, dan bertakwa. Maka ketika seseorang tertimpa kesulitan, terhimpit kesulitan, yang harus dia lakukan, cek nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek salatnya, cek tilawatul Qur'annya, cek zikirnya, cek seluruh rangkaian ibadah dia. Apakah dia lalai atau tidak? Lihat Nabi Yunus ketika terhimpit di dalam perut ikan, apa yang beliau lakukan? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berzikir kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para salaf terdahulu, mereka itu jika mendapatkan masalah dalam keluarga mereka, mereka langsung ingat kesalahan mereka. Mungkin ada dosa yang mereka lakukan. Tapi kita karena dosanya terlalu banyak, sampai bingung dosa mana yang menyebabkan masalah tersebut muncul. Maka secara umum disyariatkan bagi kita bertaubat dan meningkatkan ketakwaan. Fa'amma man a'ta wattaqa. Yang ketiga, wasaddaqa bil husna. Dan membenarkan tentang al-husna, tentang surga. Mengimani bahwa ada balasan bagi orang yang memberi, bagi orang yang bertakwa, Allah menyediakan surga sebagai balasannya. Sehingga tujuan utama kita melakukan itu semua mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap apapun dari kepentingan dunia. Dan nantinya insya Allah apa yang jadi kesulitan kita dalam kehidupan dunia dengan sendirinya akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Maka contohlah lihat kehusnudzhanan dari Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada di dalam perut ikan. Beliau beribadah dengan berzikir kepada Allah, Allah bebaskan beliau. Kemudian contoh berikutnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Yunus, lihatlah Nabi Musa, kalimullah, Nabi Musa alaihi salam. Ketika beliau dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Beliau saat itu dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Beliau dengan Banu Israel sudah terhimpit. Di hadapan beliau laut, di belakang beliau adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Allah sebutkan peristiwa tersebut. Falamma tara al-jam'an. Ketika dua kelompok sudah saling melihat. Artinya sudah sangat dekat. Kelompok Fir'aun sudah dapat melihat kelompok Nabi Musa. Falamma tara al-jam'an. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sahabat-sahabat Nabi Musa Banu Israel mengatakan inna lamudrakun. Sudah. Habis kita, pasti akan tertangkap, pasti akan terkejar oleh Firaun. Depan kita laut, kita mau lari kemana? Mereka jumlahnya banyak, tentara mereka peralatannya canggih. Inna lamudrakun, kita pasti akan tertangkap. Putus asa mereka Banu Israel. Tapi Nabi Musa alaihissalam tidak putus asa sedikit. Nabi Musa mengingatkan mereka. Nabi Musa membangkitkan sifat optimisme dalam diri mereka. Kata Nabi Musa, qala kalla. Sekali-kali tidak, kata Nabi Musa. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Rabb yang akan memberikan petunjuk, yang akan memberikan hidayah kepadaku. Ada Allah. Allah ada. Ala kulli syai'in qadir. Maha mampu atas segala sesuatu. Optimis tetap Nabi Musa. Sudah terhimpit tetap yakin. Allah akan memberikan jalan keluar.
Dan betul saja Allah memerintahkan bagi Nabi Musa untuk melemparkan tongkat hingga terbelahlah lautan. Saya sering katakan bahwa tongkat itu kalau secara logika, kalau pakai akal, bisa tidak ibu-ibu membelah lautan? Nggak bisa. Ya, tongkat kalau pakai akal, pakai membelah lautan bisa tidak? Tidak bisa. Allah Maha mampu untuk membelahkan bagi Nabi Musa lautan tanpa harus Nabi Musa melemparkan tongkat. Maha mampu, kun fayakun. Tanpa harus Nabi Musa melemparkan tongkat, Allah bisa saja langsung membelahkan bagi Nabi Musa lautan. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkat yang secara hukum duniawi itu nggak bisa pakai membelah lautan? Dan Allah Maha mampu untuk langsung membelahkan bagi Nabi Musa lautan tersebut. Kenapa Allah tetap memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkat? Untuk mengajarkan kepada kita bahwa itulah yang disebut dengan tawakal yang syar'i. Tawakal yang syar'i itu tawakal yang disertai dengan sebab semaksimal yang kita mampu, walaupun pada kacamata kita hal tersebut mungkin akan sangat sulit untuk terjadi. Tapi itulah tawakal. Tawakal yang syar'i adalah sesuatu yang disertai dengan sebab. Begitupun Maryam dalam kondisi yang sangat lemah. Maryam dalam kondisi yang sangat lemah. Ibu yang hamil tua, ibu yang baru melahirkan itu kondisinya sangat lemah. Allah bisa saja langsung memberikan kepada Maryam makanan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita tawakal yang syar'i itu tawakal yang disertai dengan sebab. Maryam diperintahkan oleh Allah untuk menggoyangkan pohon kurma. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Disuruh digoyangkan pangkal pohon kurma. Padahal pohon kurma itu ibu-ibu, kalau ibu-ibu berangkat ke tanah suci, ada pohon kurma yang berbuah, ibu-ibu coba goyangkan bareng-bareng satu bis, insya Allah tidak akan ada buah yang jatuh. Karena sulit. Tapi Allah tetap memerintahkan Maryam untuk melakukan sebab. Padahal Allah Maha mampu untuk langsung menjatuhkan buah tersebut. Mengajarkan kepada kita tawakal yang syar'i itu tawakal yang disertai dengan sebab. Dan lihatlah buah hasil dari kehusnudzonan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak putus asanya Nabi Musa kepada Allah. Bagaimana semangat Nabi Musa, bagaimana optimisme Nabi Musa yang menjadikan dan membuahkan hasil hingga Nabi Musa dan Banu Israel selesai melewati lautan. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di tengah lautan di saat menyusul mereka. Ini kisah Nabi Musa tentang optimis. Dan lihatlah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Nabiul Ummah, Nabi terbaik, Rasul terbaik sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, dianjurkan kita untuk apa ibu-ibu? Bersolawat. Rasulullah mengatakan al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, yang pelit adalah ketika disebut namaku mereka tidak bersolawat kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Madinah menuju kota Mekkah, dari Mekkah menuju kota Madinah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah ketika ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq hijrah dari Mekkah menuju Madinah, singgah terlebih dahulu di dalam gua yang disebut dengan Gua Thur yang berada di Gunung Thur. Masih berada di kota Mekkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Gua Thur bersama Abu Bakar As-Siddiq. Kaum musyrikin itu mengejar Rasulullah dan Abu Bakar. Dan mereka sudah berada di depan pintu gua. Kaki-kaki mereka terlihat oleh kedua mata Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq saat itu merasa khawatir atas keselamatan siapa? Keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar sangat cinta kepada Nabi. Abu Bakar As-Siddiq begitu sayang kepada Nabi. Abu Bakar As-Siddiq itu banyak di antara mauqif-mauqif beliau yang menunjukkan kepada kita bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu lebih cinta kepada Rasulullah daripada dirinya sendiri. Bahkan jika ada permasalahan antara Aisyah, putrinya sendiri, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berada di barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq itu sangat mencintai Nabi. Dan saat itu Abu Bakar As-Siddiq khawatir atas keselamatan Nabi. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, membangkitkan nilai optimisme pada Abu Bakar As-Siddiq, membangkitkan nilai husnudzan Abu Bakar As-Siddiq kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencoba menghapus sifat yang mulai muncul,
yaitu kekhawatiran yang berlebih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cinta beliau kepada Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Aba Bakar, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma?" Wahai Abu Bakar, bagaimana kiranya tentang dua orang yang ketiganya itu adalah Allah. Allah bersama kita. Yakin, optimislah engkau. Allah pasti menolong kita. Dan betul saja, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah turunkan surat At-Taubah ayat ke-40 untuk menjelaskan kepada kita seperti apa gambaran keadaan saat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-40, "Tsaniyatnaini idhuma fil ghar." Ketika dua orang berada di dalam al-ghar. Al-ghar itu bahasa Arabnya gua. Ketika dua orang berada di dalam gua. "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Innallaha ma'ana." Ketika salah seorang berkata kepada sahabatnya, Rasulullah berkata kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, "La tahzan, jangan engkau bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita." Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, Allah pun menurunkan ketenangan kepadanya. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha, kemudian menolong mereka dengan tentara yang tidak terlihat. Apa yang Allah kirimkan? Apa yang Allah kirimkan? Apa yang Allah kirimkan, ibu-ibu? Sarang laba-laba. Sarang laba-laba itu disebutkan auhanal buyut. Rumah yang paling apa? Paling rapuh. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Auhanal buyut, rumah yang paling rapuh itu apa? Sarang laba-laba. Ketika kaum musyrikin berada di depan gua, mereka melihat ada sarang laba-laba. Kata mereka, enggak mungkin Rasulullah dan Abu Bakar ini masuk ke dalam gua tanpa menghancurkan sarang laba-laba ini. Jadi daripada kita ngecek masuk ke dalam percuma, mendingan kita cari ke tempat lain. Allah menyelamatkan makhluk yang paling mulia dengan rumah yang paling rapuh yang ada di muka bumi. Dengan sebab rumah yang paling rapuh. Apa itu? Sarang laba-laba. Karena keyakinan Rasulullah, optimisme Rasulullah bahwa Allah pasti akan menolong beliau dan Abu Bakar As-Siddiq. Ini rumah yang paling rapuh. Ini ada pelajaran sedikit sebelum kita lanjutkan tentang optimisme, tentang rumah yang paling rapuh. Ibu-ibu tahu kalau laba-laba itu yang bikin rumahnya siapa? Jantannya atau betinanya, Bu? Pembuat sarang laba-laba itu jantannya atau betinanya? Ya? Laba-laba itu yang membuat rumahnya itu adalah betinanya, bukan jantannya. Betinanya bukan jantan. Maka para ulama mengatakan bahwa jika rumah itu dibangun dengan pondasi yang memimpin dan menguasai adalah wanita, maka dia akan menjadi rumah yang paling rapuh yang ada di dunia. Jadi jika ibu-ibu ingin selamat rumah tangganya, jangan pernah berusaha untuk mengkudeta keimaman suami di dalam rumah tangga. Betul, karena kalau pemimpin rumah tangga itu wanita, dia akan menjadi seperti sarang laba-laba yang sangat rapuh. Anak-anak akan susah diatur. Keputusan-keputusan akan lebih kepada nilai emosionalnya saja tanpa pemikiran yang panjang, dan itu memang kejadian dan nyata. Maka jika ingin rumah tangga ibu selamat, tetaplah selalu jadi makmum yang baik, mengingatkan suami jika ada kesalahan, jangan pernah sekali-kali mengkudeta keimaman suami dalam rumah tangga. Karena kalau sudah ibu-ibu yang memimpin dalam rumah tangga, itu akan seperti sarang laba-laba yang dibangun oleh betina, yang mana dia akan menjadi rumah yang paling rapuh. Ini analoginya seperti itu. Ya, itu penjelasan para ulama, ya, mengambil beristinbat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Setelah kita melihat dan mendengar kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Yaqub, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Musa, dan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita melihat para nabi alaihi wassalam begitu memiliki nilai optimisme dalam diri mereka. Mereka selalu berhusnudzon kepada Allah, optimis, yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, falyadhunnu bi ma syaa." Ana 'inda dhanni 'abdi bi, falyadhunnu bi ma syaa. Aku itu bergantung kepada prasangka hambaku kepadaku. Maka silahkan
mereka berprasangka sesuka mereka. Jadi, jika ibu-ibu ingin mendapatkan kebaikan, berprasangka baik kepada Allah, Allah akan berikan. Tapi juga jika sudah pesimis, suudzon kepada Allah, maka jangan salahkan siapapun jika ibu mendapatkan kegagalan dalam hidup. Harus yakin, orang mukmin itu husnudzon, tawakal, berikhtiar, optimis dalam menghadapi kehidupan. Itu tugas kita, seperti itu. Hasilnya nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan. Maka jika siapa di antara ibu-ibu sekalian saat ini memiliki penyakit yang berkelanjutan, tugas ibu-ibu itu adalah optimis, yakin Allah akan memberikan kesembuhan, husnudzon kepada ketentuan Allah bahwa apa yang Allah berikan adalah yang terbaik, berikhtiar untuk mencari pengobatan yang terbaik yang ibu-ibu diperintahkan untuknya, ikhtiar, optimis, husnudzon disertai dengan doa di dalam menghadapi penyakit tersebut. Jika ibu-ibu mendapatkan kesembuhan, alhamdulillah, bersyukur. Jika belum, bersabar. Kemudian berikhtiar lagi, berobat lagi, berhusnudzon lagi, dan optimis lagi. Karena husnudzon kita kepada Allah, karena ikhtiar kita dalam mencari kesembuhan, karena optimis kita, semua itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang optimis, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa sayang kalau optimis. Ibu-ibu ketika sakit, jangan tujuan utamanya itu kesembuhan. Kesembuhan itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu ketika sakit melakukan hal-hal ini. Berdoa, berikhtiar, husnudzon, optimis. Allah akan menyembuhkan. Itu tugas kita. Ketika Allah berikan kesembuhan tersebut, bersyukur. Ketika Allah belum takdirkan kesembuhan, bersabar, maka berikhtiar lagi, berdoa lagi, berhusnudzon lagi, optimis lagi. Kemudian seperti itu. Allah takdirkan kesembuhan, bersyukur. Allah belum takdirkan, bersabar, berikhtiar lagi, berdoa lagi, optimis lagi, dan husnudzon lagi. Karena itu cara kita mendapatkan pahala. Jangan kesembuhannya itu yang dijadikan sebagai tujuan utama. Tujuan utama kita adalah ketika mendapati sesuatu adalah bagaimana takdir yang sedang menimpa kita ini bernilai pahala yang besar bagi diri kita. Itu yang harus kita tekankan. Tugas kita apa? Optimis, yakin. Allah pasti kasih kesembuhan. Ini ibadah. Ini ibadah. Maka ketika kita sakit berobat ke dokter itu, yang harus kita ketahui, kita berobat ke dokter itu tujuan utamanya bukan untuk sembuh. Kesembuhan itu bisa datang dari mana saja. Tapi kita berobat ke dokter kah, berobat ke pengobatan tradisional kah, herbalis kah, kita berangkat kepada mereka itu untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dari husnudzon kita, tawakal kita, ikhtiar kita, dari optimis kita. Kesembuhan itu nanti Allah akan menentukan. Jika belum berakhir dengan kebaikan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja engkau membenci sesuatu padahal itu baik untukmu. Bisa saja engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Maka tugas kita adalah itu. Hasilnya Allah yang menentukan. Maka apapun dalam kehidupan kita, jangan tujuan dunia itu menjadi tujuan utama. Tapi jadikan bagaimana momen kita tertimpa musibah itu sebagai momen kita menumpuk nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ibu sedang mencari jodoh misalkan, ada misalkan di antara ibu-ibu yang belum dapat jodoh, belum menikah, atau sudah dapat jodoh, suaminya meninggal atau berpisah, ingin memiliki jodoh kembali. Berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, optimis, yakin dapat diberikan jodoh yang saleh yang dapat membimbing ibu-ibu sekalian, maka saat itu semua bernilai ibadah. Perkara nanti dapat apa tidak, itu urusan berikutnya. Dapat betul-betul yang baik yang dapat membimbing ibu-ibu sekalian, bersyukur. Dapat yang kurang baik tapi masih seorang yang muslim yang dapat dipertahankan keluarga tersebut, tugas ibu-ibu apa? Bersabar, berikhtiar lagi, berhusnudzon lagi, optimis lagi. Itu yang harus dilakukan. Setiap seseorang tertimpa musibah, lakukan hal-hal tersebut. Karena kita dalam hidup itu berusaha menggapai sebanyak-banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
ketika kita mendapatkan kebaikan, bersyukur nantinya, ketika dapat keburukan bersabar. Tapi kalau orang mindsetnya itu tujuan utamanya itu kesembuhan, tujuan utamanya itu jodohnya, maka dia ketika berikhtiar, optimis, husnudzon, kemudian tidak sembuh, dia akan kecewa, akan pesimis dia, tidak mau lagi berikhtiar, tidak mau lagi berdoa, maka dia saat itu telah menghilangkan kesempatan bagi dirinya untuk menambah nilai pahala. Karena tujuan utama dia kesembuhannya, bukan bagaimana mendulang pahala di sisi Allah. Kalau seseorang tujuan utamanya dapat jodoh yang baik saja, dapat jodohnya saja di dunia ini, jadi tujuan utama dia, bukan bagaimana memupuk nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia berikhtiar, kemudian qadarullah dapat jodoh pertamanya ini yang tidak baik, kemudian dia berpisah, maka dia sudah mulai pesimis. Tidak mau lagi berikhtiar, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, pesimis, tidak mau berikhtiar, tidak mau berdoa, maka saat itu dia telah menghalangi dirinya dari kebaikan yang sangat banyak. Maka jangan sampai perkara dunia kita itu jadi tujuan utama kita. Tujuan utama kita itu bagaimana musibah yang Allah timpakan kepada kita, bagaimana kesulitan yang Allah berikan kepada kita, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti jika dapat bersyukur, jika belum dapat bersabar, dan lakukan itu lagi, bagaimana musibah itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan ketika kita mendapatkan kenikmatan, bagaimana kenikmatan itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka sifat orang yang beriman, ibu-ibu sekalian, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Yakub, bahwa orang yang pesimis adalah sifatnya orang-orang yang kufur kepada Allah. Orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu ada nilai optimisme di dalam diri. Yakin Allah pasti berikan. Ya? Allah pasti akan berikan. Akan tetapi ada perbedaan antara optimisme, antara kepercayaan diri bahwa kita mampu untuk melakukan sesuatu, dengan kepercayaan diri yang berlebih, over kepercayaan diri. Ini ada perbedaan. Ada orang yang percaya dirinya berlebih, nggak realistis. Kepercayaan dirinya itu terlalu berlebih. Bagaimana membedakan antara orang yang percaya diri optimis dengan orang yang percaya diri berlebih? Percaya diri berlebih ini biasanya ibu-ibu mengandung 3 unsur. Beda dengan percaya diri, ya. Ada percaya diri yang berlebih. Jadi ada sifat pesimis, ada sifat percaya diri, optimis, husnudzon kepada Allah, ada percaya diri yang berlebih. Percaya diri yang berlebih ini kapan dia termasuk percaya diri yang berlebih? Jika ada 3 unsur. Yang pertama, jika dia mulai merasa dirinya itu sempurna dan mampu melakukan segalanya. Tidak introspeksi diri atas kekurangan-kekurangan yang ada pada diri. Tidak berusaha memperbaiki apa yang jadi kekurangan pada diri. Menganggap dirinya sempurna. Ini sudah masuk bukan kepercayaan diri, tapi kepercayaan diri yang berlebih. Ini sifat yang madhmum, tercela. Yang kedua adalah ketika dia mulai mencela, merendahkan orang lain. Ketika orang percaya diri atas kemampuannya, tapi dia mulai merendahkan orang lain, maka saat itu dia sudah masuk ke dalam ranah yang negatif, yaitu kepercayaan diri yang berlebih. Dan yang ketiga adalah ketika dia tidak menyandarkan segalanya kepada Allah, tapi menyandarkan kepada kemampuan dirinya sendiri. Maka saat itu ini adalah kepercayaan diri yang berlebih. Orang yang optimis, orang yang husnudzon kepada Allah, yang positif adalah mereka yang menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh nih, contohnya jodoh, misalkan wanita. Wanita yang percaya diri berlebih itu, dia menganggap bahwa ketika dia sedang berproses, kemudian ada kegagalan, dia menyalahkan orang lain, menganggap dirinya sempurna, tidak perlu introspeksi diri. Yang salah mah dia, yang kurang dia, saya sudah sempurna. Nah, ini berarti ibu-ibu sedang kepercayaan diri yang berlebih. Ini madhmum, tercela yang seperti ini. Yang kedua, merendahkan dan mencela orang lain. Saya lebih cantik dari fulana, kenapa yang dipilih fulana? Saya lebih baik dari fulana, kenapa yang dipilih fulana? Ini berarti ibu-ibu sudah mulai merendahkan orang lain. Ini kepercayaan diri yang berlebih, yang madhmum, tercela yang seperti itu. Bukan optimis itu, bukan pede itu. Itu kepercayaan diri berlebih, madhmum itu namanya, tercela. Yang ketiga, dia tidak menyandarkan kepada Allah.
Dia menganggap saya ini begini-begini, harusnya saya mendapatkan ini. Dia tidak sandarkan kepada Allah. Dia sandarkan segalanya kepada kemampuan dia. Padahal kemampuan dia kemampuan yang terbatas. Maka jika kita ingin dalam koridor kepercayaan diri yang positif, optimis yang positif, ingat jangan pernah merendahkan orang lain, ingat bahwa kita pasti memiliki kekurangan, maka introspeksi juga diri kita. Lihat Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan, beliau langsung berzikir dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengatakan saya ini nabi, kenapa kau dalam perut ikan? Tidak, berzikir la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Langsung introspeksi diri. Yang ketiga adalah menyandarkan semuanya kepada Allah, bahwa yang maha mampu adalah Allah dan Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Sandarkan semuanya kepada Allah. Tugas kita berdoa, berikhtiar, optimis, husnudzon kepada Allah, dan yang menentukan adalah Allah. Maka kepercayaan diri kita ini jangan sampai masuk ke dalam kepercayaan diri yang berlebih. Itulah nilai optimisme ibu-ibu sekalian. Ingatlah selalu sabda Nabi, wa yu'jibunil fa'al. Dan aku begitu kagum dan suka terhadap al-fa'al. Nilai optimisme yang dibangkitkan lewat kata-kata yang baik, yang itu akan sangat positif bagi kehidupan seorang hamba, dan inti yang harus kita ajarkan kepada diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Jangan pernah membuat diri mereka pesimis. Kamu bisa apa? Kamu tidak bermanfaat. Jangan. Selalu bangkitkan nilai-nilai optimisme dalam diri mereka. Kamu bisa, kamu mampu, berdoa, ikhtiar, minta kepada Allah, Allah pasti akan berikan yang terbaik. Itulah mungkin sedikit yang saya bahas tentang sifat optimisme atau nilai optimisme. Yang jelas ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi hamba yang pesimis, dan juga jangan sampai menjadi hamba yang memiliki kepercayaan diri yang berlebih, yang menyebabkan kepercayaan diri berlebih tersebut masuk ke dalam ranah yang sifat yang tercela bagi seorang hamba. Qultu ma sami'tum alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Kenapa orang yang pesimis, suka direndahkan oleh orang yang dan dikatakan kurang iman? Apakah kurang iman sama halnya dengan tertekan stres? Jika berbeda, kenapa selalu disebut kurang iman dan kurang ibadah? Tadi ibu-ibu sekalian bahwa sifat orang yang beriman itu adalah optimis dalam menjalani kehidupan, yakin dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sering disebut kurang iman? Ini juga agak kekeliruan dari orang yang mengingatkan. Jadi orang yang mengingatkan ketika ada kawan kita sedang pesimis, itu sebaiknya dengan kata-kata yang baik, yang tidak menyebabkan dia malah jadi semakin tertekan dengan permasalahannya. Yang harus dilakukan adalah membangkitkan nilai optimis dalam diri dia, bukan malah dijudge dengan sesuatu yang dapat membuat dia tambah drop, tambah merasa berat atas musibah dia. Maka yang harus diingatkan adalah optimislah, yakinlah Allah pasti akan berikan jalan keluar dan sebagainya. Kenapa sering disebut kurang iman? Ya karena memang sifat orang yang beriman adalah optimis, yakin.
Sebagaimana tadi Nabi Yakub alaihi salam mengatakan kepada putra-putranya, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Orang yang pesimis terhadap ketentuan Allah, terhadap apa yang Allah berikan, dia putus asa atas rahmat Allah, adalah sifatnya orang-orang yang kufur kepada Allah. Sifat orang yang beriman itu optimis, yakin. Maka itulah sebabnya kenapa sering disebut tadi kurang beriman, karena sifat orang yang beriman itu harus optimis. Saat ibu tertekan, saat ibu stres menghadapi musibah, ingat tadi caranya. Ibu dalam menghadapi musibah, tugas ibu bukan meratapi musibah, tapi yakin, husnudzon, berikhtiar, optimis. Itu tugas ibu agar musibah ibu bernilai pahala dan diawali dengan bersabar. Bagaimana membedakan pesimis dengan introspeksi diri? Misal saat kita ditawari tugas, kita merasa tidak semampu itu. Kita tahu batas kita, lalu kita menolaknya. Apakah itu bentuk menyerah atau pesimis? Ini tergantung konteksnya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dibebani tugas, maka ingat yang disebutkan oleh Rasulullah, rahimallahu mri'in arifa qadra nafsah. Allah merahmati seorang mukmin yang tahu kadar kemampuannya. Allah rahmati mereka, tahu kadar kemampuannya. Maka ketika kita dibebani satu tugas yang kita tidak mampu, maka saat itu kita katakan, kita saat ini belum mampu, tapi saya akan belajar. Saya akan berikhtiar, saya akan belajar, saya akan coba memahami. Ya, itu baru masuk ke dalam sifat optimisme. Tapi kalau ibu, saya nggak bisa, saya ini bisa apa? Ketika dibebani tugas dan tidak mau berikhtiar, tidak mau mencoba untuk mempelajari, itu baru masuk dalam sifat pesimis. Tapi ketika dikasih tugas, saya belum mampu. Tapi saya kasih kesempatan saya belajar. Kemudian kita belajar, mempelajari, berikhtiar, berdoa kepada Allah, maka itu nilai optimis. Tapi kalau sudah menyerah saja kepada ketidakmampuan kita, itu baru nilai pesimis. Jadi ketika dibebani tugasnya, kita katakan saya belum mampu untuk tugas ini. Itu adalah orang yang dirahmati oleh Allah. Rahimallahu mri'in arifa qadra nafsah. Tahu kadar kemampuan dirinya. Saya belum mampu, tapi saya akan belajar. Itu optimis. Jadi bedanya di situ. Bukan orang yang optimis itu bisa segala hal. Tidak. Orang yang optimis itu ada sesuatu yang dia tidak mampu, tapi dia mau belajar. Itu optimis. Orang yang pesimis itu, dia menyerah dengan keadaan. Tidak mau berikhtiar. Itu perbedaan. Allahu a'lam. Baik, berikutnya. Ini beda pembahasannya sisanya. Assalamualaikum, bagaimana cara menghadapi seorang suami yang keras? Menganggap dirinya benar. Ajak pengajian, Bu. Ajak kajian. Biasanya orang yang menganggap dirinya selalu benar karena dia tidak pernah mau belajar. Orang yang tidak mau belajar akan selalu menganggap dirinya sudah cukup dengan sesuatu. Maka diajak dengan cara yang hikmah untuk hadir kepada pengajian, kajian. Insya Allah nanti akan mulai terbuka pikirannya bahwa tidak semua yang dilakukan olehnya itu benar. Dan juga di samping itu, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perlu sesuatu yang disebut dengan kesabaran dalam menghadapi suami. Suami yang salah itu berbeda dengan anak yang salah. Suami yang menganggap dirinya benar berbeda dengan anak yang menganggap dirinya benar. Cara menasehati anak dengan suami itu berbeda. Jadi kita harus tahu hati seseorang. Kadangkala yang menganggap suami itu egonya naik karena istri berusaha menasehati suami di hadapan orang lain. Atau menasehati egonya akan muncul karena dia merasa dirinya sebagai pemimpin keluarga tidak akan mau menerima nasihat tersebut. Maka ibu sendiri selain bersabar juga harus menemukan metode yang tepat dalam menasihati suami. Beda, Bu. Suami itu nggak akan mau ibu nasihatin depan anak-anak. Suami itu tidak akan mau ibu nasihatin dengan nada yang tinggi. Suami itu tidak akan mau ibu nasihatin ketika ibu terkesan menggurui. Suami nggak akan mau. Kadangkala dia walaupun dia salah, ego dia akan lebih besar. Maka tugas ibu-ibu adalah mencari metode terbaik untuk menasehati suami. Ya, ketika berdua di dalam kamar, ibu nasihati dengan cara yang baik, cara yang insya Allah suami akan mendengar. Karena hati suami ibu-ibu bukan batu.
pasti mereka akan mau menerima nasihat. Asalkan metodenya baik dan bantu dengan doa. Doa itu adalah sebab yang paling utama, ya. Jadi di samping juga kita ajak suami untuk datang ke tempat kajian, untuk belajar, sehingga menganggap dirinya masih ada kekurangan yang harus diperbaiki. Dari sisi ibunya juga harus memperbaiki metode menasehati suami. Nggak bisa dinasehati sama seperti cara anak. Dan saat ini banyak wanita berusaha menasehati suaminya kayak menasehati anaknya. Menasehati suami di hadapan anak-anaknya. Menasehati suami di hadapan orang tuanya. Menasehati suami di hadapan mertuanya. Ini bukan metode yang baik untuk menasehati suami. Hati-hati, nanti suami bisa murka atas hal tersebut. Kemudian, orang tua saya, qadarullah, tidak mendidik kami dengan sunnah. Apakah ketika anak mengamalkan sunnah, maka orang tua akan mendapatkan aliran pahala di alam dunia ataupun di alam barzakh? Orang tua itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat banyak sekali, ya. Dengan dia menyekolahkan kita, mengajarkan kita, membiayai kita untuk belajar, dari mulai kita mempelajari huruf a, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Kemudian juga mengajarkan kita atau mengajak kita, menyekolahkan kita sehingga kita bisa baca A, B, C, D, E. Itu semua akan menjadi aliran pahala yang besar untuk mereka. Walaupun orang tua ibu tidak mengajarkan sunnah secara langsung, tapi dia menyekolahkan ibu sehingga ibu mampu membaca. Saya ambil contohnya membaca saja. Dia menyekolahkan ibu agar ibu mampu untuk membaca Al-Quran, membaca huruf-huruf biasa. Setiap ibu membaca perkataan ulama, setiap ibu membaca Al-Quran, ibu membaca hadis, aliran pahala insya Allah mengalir kepada orang tua ibu. Aliran pahala insya Allah mengalir kepada orang tua ibu. Dan salah satu doa yang para ulama sering sebutkan dalam doa mereka, Allahumma ighfir lahuma ma qassara fi haqqina. Atau maknanya boleh dengan bahasa Indonesia saja. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami atas kekurangan mereka di dalam mendidik kami. Orang tua kami pasti tidak sempurna. Ampuni mereka ya Allah atas kekurangan mereka dalam mendidik kami. Tapi tentunya orang tua inginkan kebaikan untuk anak-anaknya. Maka insya Allah aliran pahala itu sangat besar. Mereka yang membesarkan kita, mereka yang membuat kita dapat berjalan, mereka yang mengajarkan kita, mendidik kita untuk berjalan. Setiap langkah kaki kita datang ke majelis ilmu, insya Allah akan nilai pahala untuk mereka. Ya. Huruf saja satu yang diajarkan oleh orang tua kita kepada kita, itu akan bermanfaat insya Allah, mengalir pahala untuk mereka. Allahu a'lam. Manakah yang lebih afdal, berkurban dengan sapi atau kambing? Jazakallah khairan. Sebulan lagi kurbannya. Jika sepertujuh, afdalnya adalah dengan kambing. Karena Rasulullah SAW itu berkurban dengan bikabsyain amlahin, dengan kabsh, ya, dua ekor kabsh, tidak dengan sapi. Jadi kalau misalkan sepertujuh, afdalnya adalah dengan satu ekor kambing atau yang sejenis dengannya, domba dan kawan-kawannya. Apakah boleh bagi seorang istri mewarnai rambut untuk mempercantik diri di hadapan suami? Boleh wanita untuk mewarnai rambutnya asal tidak mewarnai dengan warna hitam dan tidak tasyabbuh dengan wanita-wanita kafirah. Jadi misalkan ada wanita-wanita kafirah yang punya tren rambut tertentu, maka wanita muslimah tidak boleh bertasyabbuh dengan mereka. Tapi mewarnai secara umum untuk mempercantik diri di hadapan suami boleh. Misalkan mau diwarnai warna apa, silahkan. Yang jelas tidak warna hitam dan tidak tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Misalkan sekarang sedang mode di tempat orang-orang kafir atau artis al-fulania begini-begini yang tidak beragama Islam, mereka mewarnai rambut dengan mode begini-begini, maka wanita muslimah sebaiknya menghindari hal tersebut. Tapi mewarnai secara umum insya Allah tidak mengapa. Mempercantik diri di hadapan suami adalah sesuatu pahala yang sangat besar, ibu-ibu ya. Titik terlemah suami ibu-ibu itu ada pada matanya. Jika laki-laki memiliki titik terlemah itu pada apa, Bu? Mata. Titik terlemah laki-laki itu pada mata. Ya, ibu-ibu mau bawel sebagaimanapun, ya, pendengaran mereka itu tidak nyaman dengan suara ibu-ibu, tapi kalau ibu-ibu menghias diri, mempercantik diri, mereka akan selalu nyaman. Itu suami. Beda dengan istri. Istri itu
titik terlemahnya ada pada pendengaran. Mau suaminya bentuknya sebagaimanapun, mau tidak karuan seperti apapun, tapi kata-katanya itu selalu manis, enak didengar, memanjakan telinga ibu-ibu. Ibu-ibu biasanya sangat senang dan bahagia. Sudah cukup. Ya. Suami ibu-ibu biasa ngasih belanja misalkan sehari 100.000, cuman kasih 20.000 atau 50.000, tapi dengan kata bijak, kata-kata yang baik, istrinya, istri itu akan cenderung senang. Karena titik terlemah wanita ada pada pendengaran, titik terlemah laki-laki ada pada mata. Maka ibu-ibu dianjurkan untuk memanjakan mata suami. Jangan hanya cantik ketika keluar rumah. Jangan. Percantik diri itu dalam rumah, bukan di luar rumah. Keluar rumah itu tutupi kecantikan. Di dalam rumah percantik diri. Hiasi diri di hadapan suami. Karena titik terlemah suami ada pada mata. Pendengaran. Ya. Wanita itu walaupun dia dibohongi oleh suaminya, dia tetap bahagia. Asalkan dimanjakan pendengarannya. Saya kasih contoh. Wanita itu ibu-ibu lebih senang kepada harta atau kepada pujian? Pada harta atau pujian? Saya bisa katakan wanita itu lebih senang kepada pujian daripada harta. Saya ambil contoh nih, ibu-ibu yang sekarang sudah usia 50 ke atas, 60. Jika suami ibu-ibu datang, si A datang, contoh A nih datang, bawa amplop tebal. Mah, nih ada rezeki uang buat mamah misalnya. Kemudian suami ibu-ibu keluar, taunya pas dibuka uang palsu. Marah apa senang, Bu? Bu kan, ngerasa ditipu kan? Ngerasa ditipu. Senang tidak? Tidak senang. Tapi contoh yang B, pagi-pagi pas suami ibu mau berangkat kerja, ibu udah 60-an nih. Kemudian bilang ke ibu, mama nih Masya Allah semakin hari semakin cantik. Senang gak, Bu? Tahu itu bohong gak? Tahu itu bohong, tapi senang tidak? Senang. Maka wanita itu lebih senang terhadap pujian daripada harta sebetulnya. Maka wanita itu titik terlemahnya pendengaran. Jadi kalau dipuji, disanjung oleh suaminya, dia akan puas, akan merasa senang. Titik terlemah laki-laki lain, Bu. Titik terlemahnya ada pada mata. Maka tugas istri itu menghias diri sebaik mungkin di hadapan suami. Bukan keluar rumah. Keluar rumah itu kecantikan ditutupi, bukan diperlihatkan di hadapan orang. Zaman sekarang wanita itu berhias ketika keluar rumah, di undangan berhias. Dalam rumah semua serba tidak ada. Minyak wangi hanya dipakai ketika keluar. Dalam rumah masakan yang bau tubuh. Pakaian terbaik dipakai ketika keluar rumah. Dalam rumah pakaian yang sudah sobek-sobek. Jangan ya, pakai sesuatu yang terbaik di hadapan suami. Apakah di malam Jumat dianjurkan membaca surat tertentu? Ya, membaca surat Al-Kahfi disunnahkan. Apakah boleh berjamaah atau baca sendiri? Sendiri-sendiri baca ya, sendiri-sendiri baca. Hanya saja misalkan ketika metode pengajaran anak kita misalkan belum begitu lancar, kita bimbing nggak masalah. Tapi yang dianjurkannya sendiri-sendiri. Karena Rasulullah tidak pernah dan para sahabat membacanya secara berjamaah. Doa di saat sujud terakhir, tasyahud akhir. Kalau mendoakan suami yang sudah wafat, baik. Di waktu terakhir di dalam sholat, menjelang salam dan ketika tasyahud dan ketika sujud, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktsiru minad du'a. Tempat terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Maka saat sujud perbanyaklah apa? Berdoa. Perbanyaklah berdoa. Silakan doa apa saja. Doa banyaknya di saat sedang sujud. Hanya saja jika ibu-ibu sedang sholat berjamaah dan ibu-ibu sebagai imam, maka lihat kondisi ya. Jangan sampai ibu-ibu dalam hal-hal tersebut lama membuat orang-orang yang lain, ada yang udzur, ada yang tua, itu terganggu. Ya, kalau sholat sendiri silahkan. Dan sujud, doa saat sujud itu tidak hanya pada sujud terakhir, tapi seluruh sujud. Ya, dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Kemudian apakah boleh mendoakan suami yang telah meninggal? Boleh, didoakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya. Doakan agar Allah lapangkan kuburnya, diterangi kuburnya. Ya. Silahkan untuk mendoakan. Akan tetapi untuk menhadiahkan bacaan Al-Quran, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun saya lebih condong
kepada pendapat yang membatasi penghadiahan pahala untuk mayit itu hanya pada amalan-amalan yang ada dalil langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah menghadiahkan haji dan umrah untuk orang yang telah meninggal, sebagaimana hadis Syubrumah yang ingin berhaji untuk Syubrumah saudaranya, salah seorang sahabat. Rasulullah mengatakan hajj an nafsik thumma hajj an Syubrumah. Pertama haji dulu untuk dirimu, baru berhaji untuk saudaramu Syubrumah. Maka membadalkan haji, membadalkan umrah boleh, menghadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Kemudian juga mempuasakan jika memang ada puasa yang belum terbayarkan. Dia masih punya qadha atau nadar yang belum terbayarkan, maka keluarganya mempuasakan boleh, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan fadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Ini puasa wajib, ya. Puasa yang belum terbayarkan, bukan misalkan sekarang puasa Ramadan dia udah meninggal 1 tahun yang lalu mau puasa Ramadan untuknya, tidak. Bukan itu, tapi puasa hutang yang masih ada hutang belum terbayarkan. Yang ketiga, bersedekah untuk orang yang telah meninggal. Maka jika ada orang yang telah meninggal, bersedekah untuknya itu termasuk amalan yang bisa kita kirimkan untuk orang yang telah meninggal. Karena salah seorang sahabat ibunya wafat, kemudian bertanya kepada Rasulullah, apakah tasaddaq anha, apakah aku bersedekah untuknya? Rasulullah katakan tasaddaq anha, bersedekahlah untuknya. Nah, ini diantara amalan yang dapat dihadiahkan untuk mereka yang telah meninggal. Bagaimana dengan membaca Al-Quran? Bagaimana dengan membaca Al-Quran dihadiahkan untuk orang yang telah meninggal? Ada para ulama yang mengatakan bahwa sebagaimana bolehnya seseorang menghadiahkan puasa, haji, kemudian juga umroh, dan juga sedekah untuk yang sudah meninggal, maka seluruh ibadah boleh dihadiahkan untuk yang sudah meninggal termasuk membaca Al-Quran. Namun saya kurang setuju dengan pendapat tersebut. Saya lebih condong kepada pendapat para ulama yang banyak mengatakan bahwa menghadiahkan pahala untuk orang yang sudah meninggal itu terbatas kepada dalil-dalil yang ada dari Nabi. Karena hukum asal seseorang itu sebagaimana firman Allah likulli imri'in ma sa'a. Jadi hukum asalnya itu adalah seseorang mendapatkan atas apa yang dia lakukan ketika dia hidup. Itu hukum asalnya. Maka jika keluar dari hukum asal harus ada dalil yang mendukung. Tadi dalil-dalil berkenaan dengan pahala yang dapat dikirimkan kepada yang sudah meninggal. Bisa gak kita gabungkan nih? Saya ingin mengirimkan pahala kepada keluarga yang telah meninggal, tapi berupa bacaan ayat Al-Quran. Gimana caranya? Bisa, Bu. Ibu, biar tidak masuk dalam ranah perselisihan para ulama, ibu beli Al-Quran, ibu sedekahkan Al-Quran tersebut atas nama orang yang telah meninggal. Maka siapapun yang membaca Al-Quran tersebut, orang yang sudah meninggal tersebut insya Allah mendapatkan pahalanya, ya. Daripada manggil orang kemudian bayar baru baca Quran, mending beli Al-Quran, sedekahkan Al-Qurannya atas nama orang yang telah meninggal. Maka setiap orang yang baca Al-Quran tersebut, insya Allah orang yang telah meninggal tersebut pun mendapatkan pahalanya. Itu adalah pilihan terbaik berkenaan dengan membaca Al-Quran. Bagaimana kita mendapatkan titik tengahnya, yaitu kita bersedekah dengan membeli Al-Quran, disedekahkan untuk orang yang telah niat untuk orang yang telah meninggal. Insya Allah kitanya dapat pahala, orang yang meninggalnya dapat pahala. Siapa yang membaca Al-Quran tersebut, insya Allah dapat pahala yang mengalir sebagai sedekah jariyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan jika ada salah kata, salah ucap, ataupun yang Anda ucapkan ada kekeliruan, mohon untuk diingatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.